Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4. dengan saya sendiri Erdia Eneka Saputra dengan akhiran NIM 1101 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Rekan Saya Zafiul Fajaria dengan akhiran NIM 015 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya Rita Pantasa Putri dengan akhiran NIM 1084 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya Hikmah Hibatullah dengan NIM akhiran 70 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Dan saya Nafisa Mulhoir dengan akhiran NIM 1023 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi, sesuai dengan sila keempat, kelompok kami melakukan proyek kegiatan Diskusi dengan partai politik, sivitas akademik, dan juga mahasiswa guna meningkatkan kesadaran pemilih dalam pemilu 2024 nantinya. Kelompok kami mengusung tema membangun pemilu yang partisipatif dan bermartabat melalui kegiatan diskusi dengan partai politik dan civitas akademik guna meningkatkan kesadaran pemilih dan menjaga praktik kotor di Kota Jember. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami dengan partai politik, sivitas akademika, dan mahasiswa. Check it out! Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Mulhoir sebagai perwakilan dari kelompok 4. Nah, di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eksan selaku narasumber pemateri kita pada hari ini yang telah berkenan hadir dengan media Zoom pada pagi hari ini. Nah, di sini kita akan diskusi nih terkait bagaimana cara meningkatkan partisipasi dan juga mencegah praktik kotor dalam pemilu di Jember nantinya. Nah, Bapak Eksan ini adalah salah satu anggota dari Partai Politik Nasdem yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan. Nah, untuk Bapak Eksan, kami ingin bertanya, bagaimana partai politik dapat berperan aktif dalam membangun pemilu yang partisipatif dan juga bermartabat di wilayah Jember? Nasdem itu salah satu di antara 17 partai politik peserta pemilu yang akan berlaga pada Pileg di 2024 yang akan datang. Sebagai seorang peserta, tentu kita ingin agar pengurus, kader, simpatisan, dan masyarakat pemilih yang berkecenderungan untuk menitipkan aspirasinya ke Nasdem itu bisa menggunakan hak pilihnya sebesar-besarnya untuk kemenangan Nasdem. Sehingga partisipasi yang tinggi dari konstituen Nasdem berarti juga peningkatan partisipasi politik terhadap pemilu legislatif di 2024 yang akan datang. Sehingga bagi partai, partisipasi itu mutlak. Itu adalah sarana untuk pemenangan. Sekaligus juga mendorong agar demokrasi kita ini tingkat partisipasinya tinggi dengan golput yang rendah. Tapi semua itu bergantung juga kepada mobilisasi yang dilakukan oleh aparatur negara, terutama di dalam rangka penyadaran atau pendidikan politik terhadap mereka. Jadi KPU, pemerintah daerah, kemudian penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, desa, sampai di KPPS, termasuk juga Bawaslu di tingkat kabupaten dan Panwas tingkat kecamatan sampai juga dengan TPS, punya kewajiban untuk memobilisasi dukungan itu agar dukungan masyarakat menjadi meningkat di Pileg di 2024 yang akan datang. Sebab salah satu ukuran dari sukses pemilu atau tidak, itu diukur dari tingkat partisipasi itu. Semakin tinggi tingkat partisipasinya, maka semakin sukses pemilunya, tetapi semakin rendah tingkat partisipasinya, dengan golput yang besar itu pertanda bahwa kita gagal untuk melakukan sosialisasi pemilu terhadap mereka. Jadi jelas bahwa kita berkepentingan untuk pemenangan, dan untuk memenangkan itu membutuhkan sosialisasi dan mobilisasi, dan karenanya ini menjadi concern bersama agar pemilu di 2024 yang akan datang diwarnai dengan tingkat partisipasi yang tinggi dan dengan golput yang rendah.
Oke, tadi saya sempat mendengar nih terkait semakin tinggi tingkat partisipasinya juga akan dapat menyukseskan pemilu. Begitu. Nah, lalu langkah yang konkret apa yang telah diambil dari partai politik untuk meningkatkan kesadaran pemilih tersebut? Pertama, partai politik itu punya piranti. Pertama, pirantinya berupa pengurus. Pengurus partai mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, sampai dengan RT RW ataupun juga di tingkat ranting di bawah, mereka adalah instrumen dari kepengurusan partai yang memperjelas posisi fixed voters. Itu adalah pemilih yang pasti yang dimiliki oleh partai. Semua partai pasti memiliki struktur kepengurusan yang lengkap dari pusat sampai dengan di tingkat desa. Walau sebetulnya kemampuan dari tiap-tiap partai berbeda-beda, terutama berkaitan dengan konfigurasi kekuatan dari partai itu sendiri, kan gitu. Nah, karenanya kalau Nasdem di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, itu sudah lengkap struktur kepengurusannya. Di tingkat yang paling bawah, itu minimal adalah 55 orang pengurusan DPRT, itu Dewan Pimpinan Ranting, itu tingkat desa, itu 55 orang. Ditambah dengan nanti ada juga di kita adalah berupa guru saksi. Guru saksi itu juga sampai di tingkat desa dan juga tingkat TPS. Di TPS nanti kita akan mengerahkan saksi di tingkat yang paling bawah. Itu yang instrumennya. Kemudian ada juga yang berupa instrumen caleg. Caleg kita lengkap di berbagai tingkatan. Di Jawa Timur ini, DPR RI itu 87 kursi, berarti 87 orang itu menjadi caleg kita. Di provinsi di Jawa Timur ada 120 kursi, jadi ada 120 kursi juga caleg yang itu bergerak di seluruh Jawa Timur. Di Jawa Timur ini juga ada DPRD tingkat kabupaten dan kota. Jember ada 50 dan 50 juga tercover. Di Lumajang juga begitu sama. Artinya bahwa kader yang itu menjadi caleg itu juga mesin dari partisipasi politik sesungguhnya. Di samping tim sukses mereka, tim kampanye mereka, baik di tingkat kabupaten, koordinator kabupaten Korcam, koordinator kecamatan, maupun juga Kordes atau koordinator desa. Selain jaringan keluarga mereka, jaringan alumni mereka, jaringan basis pemilih mereka, yang itu di Nasdem ada berupa EKTisasi yang itu menjadi cermin dari mobilisasi kekuatan yang akan menjadi instrumen pemenangan dari partai ini ke depan. Itulah saya kira secara konkret kekuatan yang dikerahkan semuanya. Oke, ini adalah salah satu ilmu baru nih yang dapat menambah wawasan saya pribadi dan juga teman-teman. Nah, lalu gimana sih Pak upaya yang dilakukan partai politik untuk mendukung partisipasi pemilih muda seperti kita para mahasiswa yang mungkin ataupun adik-adik SMA yang mungkin baru pertama kali di tahun yang akan datang yang akan mencoblos seperti itu Pak. Bagaimana? Generasi zilenial itu kan generasi-generasi yang lebih di bawah lagi dari generasi milenial. Mereka-mereka ini adalah pemilih-pemilih baru yang baru menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu di 2024 yang akan datang. Tentu isu-isu yang berkaitan dengan mereka menjadi penting, terutama yang berkaitan dengan platform kampanye yang bisa menggunakan media sosial, baik itu media yang sedang digemari oleh para generasi zilenial ini. Bisa juga melalui TikTok misalnya, bisa melalui Instagram misalnya, bisa melalui Twitter, bisa melalui Facebook dan media sosial lain yang itu menjadi instrumen sosialisasi. Sosialisasi partai, sosialisasi calon presiden, dan sekaligus juga sosialisasi caleg. Kita meminta agar seluruh elemen kekuatan partai menggunakan media sosial ini untuk mendekati pemilih zilenial ini. Sehingga mereka relatif bisa mendapat info yang cukup, sehingga dalam memilihnya berdasarkan informasi yang lengkap itu, sehingga tidak salah pilih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah generasi zilenial ini juga bisa menyampaikan aspirasi itu berkaitan dengan kepentingan mereka
apa yang menjadi agenda dan interest politik yang mereka miliki itulah juga bisa disuarakan kepada kita melalui tim, melalui media sosial. Atau kalau memungkinkan juga ikut terlibat generasi milenial ini untuk menjadi bagian dari proses pemenangan partai, itu proses pemenangan caleg atau calon presiden. Sehingga dia tidak hanya menjadi penonton, tetapi secara aktif yang bersangkutan menjadi tim pemenangan. Dan itu pengalaman sendiri bagi mereka, guna mendapatkan pengalaman secara edukatif dan empiris, sehingga punya kompetensi bukan hanya secara teoritis, tapi kemampuan empiris di dalam rangka untuk mobilisasi massa itu. Itu penting, karena ke depan kepemimpinan itu polanya kan dipilih melalui sistem apa yang kita kenal dengan elected official atau pejabat yang dipilih oleh rakyat kan. Kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung, bupati dipilih rakyat secara langsung, gubernur dipilih rakyat secara langsung, presiden juga dipilih rakyat secara langsung. Jadi mereka para pejabat yang mengisi jabatan-jabatan penting dan strategis itu masuk kategori elected official atau pemimpin atau leaders yang itu dipilih melalui mekanisme pemilihan. Nah, itu karenanya maka generasi zilenial diberi kesempatan untuk ikut terlibat di dalamnya, menjadi agensi pemenangan partai maupun juga pemenangan caleg dan calon presiden. Kalau itu bisa dilakukan. Kalau tidak, ya sudah bisa bergabung misalnya menjadi bagian dari pemantau pemilu yang itu dilakukan oleh perseorangan maupun juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat di dalam maupun juga luar negeri. Saya kira Iya, itu. Pak. Oke. Jadi kita ini ya teman-teman, kita juga dapat menyampaikan aspirasi nih terkait pemilu melalui media sosial ataupun terlibat aktif dalam pemilihan umum seperti itu. Nah, lalu gimana sih Pak kita dapat memastikan bahwa pemilihan partai politik ini dapat memastikan adanya transparansi dan juga akuntabilitas dalam proses pemilihan umum yang terjadi di Jember? Tentu partai hari ini tidak bisa tertutup karena situasi dan kondisi di era informasi yang terbuka atau kita kenal dengan keterbukaan informasi publik ini. Akhirnya ya mau tidak mau partai caleg pun juga harus menyampaikan informasi yang berkaitan dengan mereka secara terbuka, dan situasi dan kondisi yang ke arah keterbukaan informasi publik ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh generasi zilenial ini untuk mendapatkan informasi yang cukup dan memadai untuk menentukan pilihan agar tidak salah pilih dan ikut berpartisipasi dalam menentukan masa depan bangsa ke depan. Dan itu yang paling penting daripada yang lain-lain. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi publik yang luar biasa banyak informasinya, bahkan kita hampir sulit membedakan mana yang informasi yang benar maupun dan tidak, bercampur dengan informasi yang penuh dengan hate speech maupun juga hoax, itu juga yang membutuhkan kejernihan, kejelian untuk memilih terhadap informasi yang ada. Jadi bedakan antara informasi yang benar-benar berguna dan mana-mana informasi yang tidak berguna, mana informasi yang sampah dan semuanya. Dan itu semuanya membutuhkan kemampuan literasi yang cukup atau yang kita kenal dengan kecerdasan literatif untuk membedakan informasi yang ada itu. Karena itu menurut saya generasi atau anak-anak muda sekarang ini jangan berpangku tangan. 2024 jadikan momentum bagi mereka untuk ikut terlibat dan berarti juga ikut menentukan arah bangsa dan menentukan nasib bangsa ini ke depan, sehingga yang bersangkutan punya jejaring untuk melakukan apapun ketika yang bersangkutan sudah lulus nantinya. Kalau kita ingin misalnya jadi pejabat, ya harus dekat dengan pejabat. Kalau jauh dari pejabat, mana bisa. Kalau kita ini ingin terjun di dunia politik, yang harus dekat dengan para politisi, sehingga pada waktunya yang bersangkutan terjun di dunia politik juga bisa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa ikut terlibat di dalamnya? Jadi 2024 adalah momentum bagi seluruh anak bangsa, mulai dari yang tua maupun generasi zilenial sekalipun, untuk ikut terlibat secara aktif dalam menentukan arah nasib bangsa ini
Dan disitulah kita ikut mewarnai dan ikut berkontribusi dengan turun tangan. Turun tangan itu artinya turun untuk ikut campur cawi-cawi terhadap kesuksesan pemilu ini. Jangan cawi-cawi dalam penyalahgunaan aparatus negara untuk melakukan kecurangan pemilu, tidak. Tetapi cawi-cawi dalam menentukan arah bangsa dengan memilih partai, caleg, maupun juga calon presiden yang kira-kira diyakini oleh generasi milenial paling memungkinkan untuk dititipi amanah atau aspirasi dari mereka. Oke, mengenai informasi nih Pak, yang mungkin nantinya akan ada informasi yang mungkin kurang jelas ya dalam masyarakat. Nah, lalu bagaimana upaya partai politik dalam mendukung ataupun berkolaborasi dengan pihak lain seperti sivitas akademik, mahasiswa dalam membangun pemilu yang bermartabat di Jember? Seperti itu. Keterlibatan perguruan tinggi menjadi sangat penting. Jangan dia berpangku tangan ketika melihat pileg di 2024 yang akan datang. Mereka mestinya merumuskan peran dan fungsinya dalam rangka untuk mendorong konsolidasi demokrasi ini sehingga demokrasi menghadiahkan kesejahteraan bagi masyarakat. Perguruan tinggi punya tanggung jawab yang sama karena mereka adalah lembaga yang mencetak generasi politisi Indonesia melalui berbagai kegiatan akademik yang mereka lakukan selama ini. Sehingga menurut saya keterlibatan mereka harus dirumuskan oleh mereka sendiri apa yang bisa dilakukan terlibat di dalamnya. Bisa menjadi pemantau pemilu, bisa menjadi pengamat, bisa menjadi kritikus sosial, bisa menjadi social influencer misalnya, yang itu bisa dirumuskan oleh mereka sendiri. Apa keterlibatan yang diinginkan dalam proses pemilu di 2024 ini. Baik, itu tadi nih teman-teman terkait diskusi mengenai bagaimana membangun pemilu yang partisipatif dan juga bermartabat. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pagi ini kami dari kelompok Pancasila 4 menganut dalam sila keempat Pancasila ingin melakukan wawancara kepada Bapak Joko Susilo terkait dengan pemilu. Adapun pertanyaan yang kami ajukan terhadap Bapak Joko Susilo terkait untuk pemilu, yang pertama, apa peran civitas akademik dalam membangun pemilu yang partisipatif dan bermartabat di Jember? Oke, terima kasih. Peran perguruan tinggi ya, kita yang ada di kampus yang disebut sebagai insan akademis ini memang sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu ya pelaksanaannya pemilu yang bersifat partisipatoris. Artinya bagaimana nanti seluruh masyarakat itu bisa terlibat aktif ya, mulai pendaftaran sampai coblosan ya, karena pemilu tahun 2024 ini kita akan menghadapi pemilu yang serentak untuk pertama kali. Kalau yang tahun 19 itu belum semuanya ya, tapi yang sekarang ini betul-betul serentak. Makanya ini membutuhkan energi yang paling tinggi, dan mudah-mudahan peran perguruan tinggi ini bagi mereka-mereka yang memiliki kepedulian, baik dosen, ya, karyawan maupun mahasiswa yang aktif terlibat dalam politik, itu diharapkan bisa membantu kepada pemerintah dan masyarakat agar pelaksanaan pemilu nanti bisa berjalan dengan baik. Ya. Jika pemilunya berjalan dengan baik, maka nanti akan menghasilkan pemerintahan yang baik juga, artinya yang berkualitas kira-kira. Nah sekarang apa kira-kira bentuknya? Macam-macam ya, memberikan edukasi, literasi, memberikan pengetahuan pemilu yang benar ya. Itu semua adalah bagian dari keterlibatan perguruan tinggi dalam pemilu yang partisipatoris. Kira-kira begitu. Siap. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana civitas akademik dapat meningkatkan kesadaran pemilih melalui kegiatan akademik dan penelitian terkait pemilihan umum di Jember? Ya, keterlibatan bisa melalui berbagai cara ya, tapi perguruan tinggi itu memang biasanya yang pertama itu dituntut di ruang-ruang kelas atau di pertemuan-pertemuan edukasi, perkuliahan, pendidikan. Tapi sebenarnya
kita itu juga bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat di luar ya, misalnya ketika kita ketemu dengan tetangga ya di forum-forum pertemuan apalah, misalnya setelah kita ketemu di masjid, di musola, di pos kamling itu biasanya kita ini kan biasa ngobrol-ngobrol ya, dari situlah keterlibatan kita itu bisa diharapkan ya. Dan apalagi kalau dosen-dosen yang aktif terlibat dalam penelitian maupun pengabdian ya, itu akan bisa memberikan pengetahuan secara langsung kepada masyarakat ya. Penelitian itu biasanya nanti bisa diwujudkan kalau itu bisa dijurnalkan dan dipublish. Sedangkan pengabdian, nah ini yang sering kita lakukan ya, biasanya dari perguruan tinggi itu diundang ya di kelompok-kelompok pengajian, di balai desa ya, untuk memberikan pengetahuan tentang pemilu ya, supaya masyarakat itu bisa terlibat semua ya. Makanya itu disebut pemilu yang partisipatoris, jangan apatis jadi golput. Nah, mudah-mudahan pemilu kita ke depan ini bisa menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi ya. Dalam politik tingkat partisipasi itu namanya turn out. Turn out itu orang yang mau nyoblos ke bilik itu namanya turn out ya, itu bisa 60% itu hebat, karena di Amerika itu tingkat turn out, kepesertaan partisipasi pemilih di bilik ruang-ruang pencoblosan itu hanya 51, 52, itu sudah sangat-sangat kualitas ya di Amerika. Kita pernah zamannya Pak SBY itu 60 berapa gitu, di atas 60%. Dan sekarang di era Jokowi lebih tinggi lagi. Itu membuktikan bahwa kesadaran masyarakat dan keterlibatan semua pihak ya, khususnya perguruan tinggi betul-betul nyata. Kira-kira begitu. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga, Pak, apa kontribusi yang telah dilakukan oleh Civitas Akademik dalam mencegah praktik kotor dalam pemilihan umum di Jember? Sebetulnya peran perguruan tinggi itu sudah tidak kurang-kurang, tetapi karena untuk mengatasi perbuatan-perbuatan curang atau kotor di dalam pemilu itu harus melibatkan semua pihak. Jadi sebagus apapun jika perguruan tinggi sudah punya resep untuk memerangi praktek-praktek kotor dalam pemilu, misalnya money politik dan sebagainya, maka itu sudah menjadi kewajiban semua pihak. Kenapa? Karena yang punya hajat, punya gawe itu kan negara atau pemerintah, di mana negara atau pemerintah itu nanti sebagai platformnya demokrasi itu kan partai politik gitu loh. Kalau saya pribadi sebetulnya ya harus jangan hanya menyalahkan pemerintah atau kalangan perguruan tinggi yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tetapi juga partai politik harus punya kepedulian menyadarkan kepada masyarakat bagaimana cara-cara kita ini melangsungkan proses demokrasi yang fair, yang baik ya, tanpa ada suara-suara sumbang misalnya, wah ini karena menghabiskan biaya yang tinggi, yang banyak lah ya. Sekarang siapa yang bisa ngontrol begitu, meskipun sudah ada undang-undangnya bahwa money politik dilarang ya tak? Tapi kan namanya orang kan tidak kurang akal untuk mengelabui supaya itu tidak bisa disebut sebagai money politik ya. Dengan apa misalnya bansos ya, sodako. Ini kalau sudah ngomong sodako ini sudah di luar konteks, nggak bisa itu dijerat dengan pasal-pasal pidana. Sodako, infak, ya toh. Ya, padahal itu juga semacam apa? Pancingan-pancingan itu. Ya termasuk money politik itu. Jadi money politik itu jangan dimaknai serangan fajar ya, berupa amplop nanti subuh dibagikan, tidak, bisa dikemas dalam bentuk-bentuk yang lain ya. Jadi perguruan tinggi betulnya ya sudah gitu-gitu itu ya kita sudah sadar, sudah tahu, tapi kembali kepada itu ya, apa daya ya. Kalau kita ini bengok-bengok terus memperingatkan, menghimbau, tetapi masyarakat sendiri kan kadang-kadang kalau kita tanya namanya pesta demokrasi itu ya pesta Pak,
Jadi ya pure itu harus ada. Iya tahu ya, memang namanya demokrasi itu masih membutuhkan biaya dan biaya yang tinggi. Ya, sekarang kalau memang fair, pemerintah juga harus bisa membuat aturan atau regulasi bagaimana ya cara pemilu yang murah gitu loh. Coba, ayo mahasiswa berani ndak? Pemilu yang murah itu misalnya gimana? Ya kalau ketika kita akan nyalek, jangan dibebani mahar politik. Tapi faktanya, coba, sampean kalau berani survei, seorang calon legislator tingkat 2 misalnya, Jember, ini kok ngomong tingkat nasional ya, berapa pengeluaran untuk begini ini? Besar, mulai sampean daftar ke partai politik, jadi yang menentukan pencalonan seseorang itu kan partai. So partai itu sangat kuasa. Orang mau nyalon presiden, nyalon gubernur, bupati, calon legislator, semua partai politik yang punya kuasa. Sama ndak direkom, ya ndak bisa. Apalagi cara rekomendasi itu modelnya keroyokan kan sekarang. Jika partai politik tidak memiliki parliamentary threshold 20%, maka partai itu harus berkoalisi. Contohnya presiden. Tidak ada satupun partai politik di Indonesia itu yang memiliki ambang batas parlemen 20%. PDI hampir 19, makanya PDI gandeng teman. Namanya gandeng itu kan namanya apa itu? Koalisi dalam arti nanti kalau main uang jenenge selingkuh, perselingkuhan politik, biaya tinggi. Coba kalau kita analisis ya biaya seseorang nyalek misalnya. Sampean mau memperkenalkan diri ke masyarakat Jember, sampean nyetak baliho, satu baliho berapa? Sampean pewajang di tempat-tempat umum itu udah berapa uang yang harus kita keluarkan? Belum lagi nanti ketika kita kampanye, ya. Jadi mulai awalnya itu memang sudah berbiaya tinggi. Ya. Coba, ayo mahasiswa biasanya ide-idenya yang lebih anak-anak muda ini justru lebih mulai daftar ya. Itu partai politik biasanya sudah minta apa? Mahar. Setelah itu sampai harus nyetak baliho, ya toh? Ya. Belum nanti ketika kampanye banyak biayanya. Untuk tingkat 2 uang 1M habis. Calon kepala desa saja ada kok 1M itu kepala desa itu, apalagi ini legislator ya. Itu pertanyaan ketiga. Terus keempat, Pertanyaan pemilu ya seneng aku. yang keempat, Pak, bagaimana civitas akademik berperan dalam membantu pemilih muda untuk memahami pentingnya partisipasi politik dan pemilihan umum di Jember? Ya, ini jadi garapannya lebih mengerucut yaitu kalangan muda, karena kalangan muda ini masih fresh ya, masih pemula, beginner, maka mudah-mudahan anak-anak muda ini betul-betul diberi wawasan yang benar ya. Jangan sampai istilahnya pemilu ini jadikan ajang seperti orang-orang tua itu yang punya pandangan ini kan pesta demokrasi. Namanya pesta maka biasanya ada sodako sarung ya atau mau kenal, apalagi amplop ya, itu ini udah enggak bener ya. Mari kita berusaha untuk memilih calon-calon aparatur negara mulai anggota DPR sampai bupati, gubernur, presiden itu yang betul-betul punya wawasan kebangsaan, punya tujuan untuk kesejahteraan rakyat, membangun Indonesia yang bersatu, beradil dan makmur ya. Jadi Pancasila itu harus betul-betul menguasai. Arti menguasai itu ya betul-betul diterapkan, jangan hanya slogan doang. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi ya, banyak fakta-fakta yang masih kurang beri kemanusiaan, meskipun itu sifatnya hanya kasuistis. Jadi seorang kepala daerah itu ya harus tangkap kalau ada warganya misalnya, oh sekarang ini yang jadi pahlawan ini kan justru medsos ini. Kalau belum di share ya, atau disebarluaskan oleh media sosial, maka
kepala daerah kita ini kadang-kadang nggak tahu kalau di masalah-masalah sekitar kita ini ternyata masih memerlukan bantuan penanganan, kira-kira begitu. Baik Pak, untuk yang pertanyaan kelima, apa langkah yang diambil oleh Civitas Akademik untuk meningkatkan literasi politik di kalangan mahasiswa dan masyarakat di Jember? Ya, tetap ya. Jadi untuk literasi itu perguruan tinggi harus tetap kalau bisa berada di depan ya, memberikan contoh ya, untuk pendidikan politik yang benar, yang bermartabat, ya, berkualitas ya. Dan keterlibatan perguruan tinggi itu macam-macam ya, lewat kuliah-kuliah, lewat talkshow ya, lewat undangan-undangan seminar dan sebagainya, termasuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa, terutama yang lagi menempuh mata kuliah misalnya Pancasila, kewarganegaraan ya, karena ini juga bagian ya, pemilu ini merupakan tahapan demokrasi yang sangat penting, karena legitimasi sebuah pemerintahan itu memang berasal dari pemilu ya. Jadi bagaimana mengadakan pemilu yang kalau kita itu istilahnya jurdil ya, jujur adil ya, itu ya. Banyak ya, intinya kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang justru nanti bisa merugikan seluruh lapisan masyarakat. Jadi pertanyaan 1, 2, 3, 4 itu sebetulnya sudah mewakili. Jadi tinggal bagaimana kita ini tetap terus ya, jangan pernah lelah berhenti ya, untuk memberikan edukasi dan pandangan-pandangan yang benar ya, terhadap sistem pemilu yang demokratis, ya, singkat dan bermartabat supaya menghasilkan pemerintahan yang berkualitas. Oke? Siap. Ya. Baik Itu Bapak. aja cukup. Wis patenono, kok ngobrol sing liyane, sik oke jane. Wis mbok pateni. Sudah. Penutupan dulu. Baik, terima kasih Bapak Joko telah memberikan wawasan dan edukasi terkait dengan kelima pertanyaan tersebut. Kami berharap wawancara ini bisa memberikan edukasi bagi masyarakat, mahasiswa di Indonesia untuk bisa menciptakan pemilu yang demokrasi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kita dari kelompok 4 akan berbincang-bincang seputar praktik kotor tentang pemilu yang ada di wilayah Jember. Nah, sekarang kita udah bersama salah satu narasumber kita yang boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ali Fatani Efrianto dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ekonomi. Nah, oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Menurut Mas ini gimana sih peran mahasiswa dalam membangun pemilu yang partisipatif dan bermartabat? Nah, untuk membangun pemilu yang berpartisipatif ini, apalagi kita sebagai mahasiswa ini harusnya bisa mengkampanyekan tentang pemilu-pemilu bersih yang ada di Jember terutama ya, seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Gimana langkah yang konkret yang telah diambil oleh mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran pemilih dan mencegah praktik kotor dalam pemilihan umum? Nah, untuk langkah-langkah konkret sendiri mungkin bisa dilakukan dengan dua, yakni metode offline dan juga offline dan juga online. Dengan metode kampanye di sini kalau untuk offline mungkin bisa dengan selebaran pamflet untuk tidak istilahnya bisa menerima suap gitu. Kemudian yang online mungkin dengan kampanye melalui konten ataupun video-video yang mungkin di dalamnya ada unsur-unsur untuk tidak istilahnya tidak mencampur ke pemilu kotor gitu. Baik. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mahasiswa dapat berkolaborasi dengan partai politik dan sivitas akademik untuk mencapai tujuan membangun pemilu yang partisipatif dan bermartabat? Untuk kolaborasi dengan partai politik sendiri mungkin nggak ke partai politiknya, tapi cuman ke Komisi Pemilihan Umum sebagai panitia penyelenggara yang mungkin itu bisa istilahnya mencakup semua partai dan mungkin bisa diajak dari macam-macam delegasi partainya atau kader-kadernya supaya bisa memberikan wawasan terkait pemilu bersih gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
Apa dampak yang diharapkan dari keterlibatan mahasiswa dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas pemilu di Jember? Dampak yang diharapkan sendiri mungkin tentunya bisa mengulangi pemilu kotor tadi ya, terlebih lagi dengan suap menyuap. Dan mungkin kalau untuk dampak secara signifikan adalah 5 tahun ke depan bagaimana para dewan ini bisa bersih untuk kinerjanya seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana mahasiswa dapat menggunakan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk mengedukasi dan memobilisasi pemilih di Jember? Untuk teknologi sendiri ya sekarang mulai memasuki 5.0 yang mungkin bisa dengan berbagai sosial media, dan kemudian mahasiswa sekarang juga banyak melek teknologi yang dimana bisa memanfaatkan berbagai media sosial seperti TikTok, kemudian Instagram, mungkin juga dengan Twitter mungkin bisa, dan itu mungkin lebih bisa menggait banyak sekali istilahnya banyak sekali audiens seperti itu. Dalam meningkatkan partisipatif dan juga mencegah praktik kotor dalam pemilu, partai politik berperan penting dalam hal tersebut. Partai politik berperan dalam mengedukasi masyarakat betapa pentingnya pemilihan dan juga bagaimana cara melibatkan diri secara aktif dalam proses pemilihan tersebut. Partai politik juga harus menerapkan akuntabilitas dan juga transparansi dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat mengenai calon-calon yang mereka dukung. Partai politik juga harus siap dalam melaporkan kecurangan-kecurangan yang ada kepada pihak yang berwenang. Nah, untuk membangun partisipatif tersebut, mereka dapat melibatkan warga dalam pengambilan suara, keputusan partai, serta aspirasi dan masukan dari masyarakat, sehingga terbukalah ruang bagi anggota partai dan menjadi lebih baik lagi. Perlu diingat bahwa upaya untuk menghindari pencegahan praktik kotor di wilayah Jember, kita perlu bekerja sama serta bertanggung jawab semua aktor politik, baik itu partai politik, pemerintah, dan masyarakat sipil. Baik, dari kesimpulan terhadap Civitas Akademik turut berpartisipasi aktif dalam membangun pada meningkatkan kesadaran bagi para pemilih untuk selalu berkontribusi secara demokratis di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dosen menggunakan ruang akademiknya dalam meningkatkan kesadaran yang partisipatif bagi para mahasiswa maupun masyarakat Indonesia. Dari masyarakat Indonesia, kita bisa lihat bahwa dosen menggunakan ruang akademik berupa Zoom atau mungkin berupa Google Classroom sebagai media perantaranya untuk bisa meningkatkan kesadaran pemilu yang demokratis, mencegah praktik kotor untuk Indonesia. Hal ini diupayakan sebagai langkah bagi Civitas Akademik untuk membangun pemerintahan Indonesia yang berkualitas dan demokratis. Hal ini sesuai dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kesimpulan dari hasil diskusi bersama mahasiswa, bahwasanya sebagai mahasiswa dalam mencegah praktik kotor, kita dapat berkolaborasi dengan Civitas Akademika dan partai politik melalui kegiatan kolaborasi offline dan online. Secara online, kita sebagai mahasiswa bisa membuat video konten yang isinya itu bisa berupa edukasi tentang pencegahan praktik kotor dalam pemilu. Sedangkan yang cara offline, kita bisa kampanye secara langsung, dan kampanye tersebut bisa dilakukan berkolaborasi dengan KPU di daerah masing-masing. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana membangun pemilu yang partisipatif dan bermartabat untuk pemilu tahun 2024 nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say no to golput.